Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, kita akan mengadakan coaching. Mungkin Ustaz Eko belum terlalu familiar dengan istilah coaching sendiri sebenarnya ya. Iya. Nah, tapi tidak apa-apa, kita hanya bincang-bincang ya. Sebenarnya hari ini kita ingin membicarakan terkait PJJ ya, atau BDR yang sudah kita laksanakan sekitar 2 bulan, hampir 2 bulan ya, dari bulan Januari, yang kita juga menggunakan metode baru ya, menggunakan e-learning. Oke, saya izin mencatat nanti semuanya ya Ustazah ya. Ya. Baik, dari selama pembelajaran selama sebulan ini, kira-kira ada nggak Ustazah yang Ustazah anggap sebagai permasalahan yang biasa Ustazah temui pada saat? Menarik lagi untuk anak-anak supaya tidak bosan. Karena setiap harinya akan anak-anak ketemu dengan PPT, kemudian video pembelajaran seperti itu. Nah, saya juga selain PPT, saya juga menggunakan KeyMaster yang saya juga belajar ya, mulai bulan Januari kemarin kita menggunakan itu. Ya, walaupun masih ada yang banyak yang diperbaiki, tapi insya Allah kita sudah berusaha begitu dan bisa menampilkan ke anak-anak. Anak-anak pun bisa mengakses bahan ajar berupa PPT yang bersuara, kemudian KeyMaster, video pembelajaran dari kami. Gitu. Kemudian untuk ketika BDR, saat BDR anak-anak kalau kendala di kelas saya itu biasanya ada beberapa anak yang lupa absen karena ini pakai sistem baru gitu. Jadi memang saya terus mengingatkan supaya anak-anak itu terbiasa begitu. Nah, ketika selain absen kita juga menggunakan Zoom ya. Nah, ketika Zoom itu memang ada beberapa anak, karena dari 2 kelas kita paralel. Dari 2 kelas itu memang ada beberapa anak yang selalu kita cari-cari begitu. Tapi alhamdulillah kita tetap memantau begitu. Alhamdulillah tetap mengikuti walaupun agak terlambat. Kita berusaha untuk telepon begitu, untuk WA. Kalau WA nggak dibalas kita telepon. Kita memastikan bahwa kakak mengikuti pembelajaran BDR itu. Kemudian untuk kendala yang lain, kakak-kakak ada yang belum bisa mengupload tugasnya ke e-learning gitu. Tapi insya Allah itu hanya beberapa anak saja, ya 2, 3 gitu saja. Yang lainnya insya Allah sudah bisa gitu. Untuk tugas-tugasnya ini memang namanya anak ya, ini awal dari kelas besar. Saya kebetulan mengajar di kelas 4, jadi masih diingatkan begitu, yang diingatkan saja kadang masih terlewat begitu. Tapi ya kita harus sabar-sabar untuk selalu ingatkan begitu kan. Berarti saya catat beberapa ya, saya ulangi. Tadi ada persiapan karena sistem baru ya kita pakai, jadi harus belajar lagi dari awal. Kemudian ada juga pembuatan bahan ajar yang menggunakan PPT, KeyMaster, harus belajar dari malam sudah terus disiapkan gitu ya. Kemudian anak-anak juga ada yang absen, kemudian kadang di pembelajaran itu tidak hadir kan. Kemudian yang terakhir tadi ada upload tugas. Nah, ini ya yang selama ini Ustazah rasakan dalam permasalahan selama BDR. Kira-kira dari kesemua itu Ustazah anggap yang tantangan yang paling besar itu yang mana Ustazah? Yang harus buru-buru kita selesaikan, yang perlu diselesaikan secara cepat begitu. Oke, kalau menurut saya yang sangat perlu ditangani ini, mungkin tadi saya belum sebut ya Ustaz. Ketika kita mengajarkan, apalagi ini online ya Ustaz, nah apakah anak-anak itu betul-betul menguasai dan memahami apa yang kita sampaikan? Nah, karena ketika kita tanya, kakak-kakak sudah paham? Iya Ustazah, sudah begitu ya. Jadi kurang adanya pertanyaan yang dari anak-anak begitu. Jadi kita bingung, kakak-kakak ini sudah betul paham atau memang belum menyimak videonya. Nah, tapi untuk itu kan kita juga bisa melihat ya, apakah anak-anak mengakses video pembelajaran di e-learning atau tidak. Kalau tidak, pasti kita ingatkan. Jadi ini yang perlu cepat ditangani itu ketuntasan gitu ketuntasan, ya. apakah anak-anak
Jadi menurut Ustazah itu ya terkait bagaimana supaya kita bisa meyakinkan bahwa anak-anak itu tahu atau tidak, seperti itu ya Ustazah. Iya, iya. Nah, jadi kalau begitu Ustazah selama ini apa yang biasa Ustazah lakukan untuk mengetahui hal itu, untuk menyelesaikan masalah itu? Kita memberikan tugas Ustaz. Nah, di tugas itu karena kita pakai kuis dan anak-anak itu semangatnya mengerjakan di waktu itu memang langsung mengerjakan begitu Ustaz. Itu baiknya kalau kita pakai kuis. Kalau kita menyuruh di buku pasti anak-anak nanti begitu. Kapan Ustazah batas waktunya begitu. Padahal sebenarnya ya ketika itu harus dikerjakan begitu. Kalau selesai ya sudah dikumpul. Tapi kita memberikan waktu itu bagi misalkan ada kendala-kendala, nah seperti itu, supaya anak-anak juga tidak menumpuk tugasnya. Jadi dari seperti itu kemudian kita pertanyaan balik Ustaz, memberikan pertanyaan balik Balik gitu ya? ya, maka kalau kakak sudah paham berarti Ustazah yang memberikan pertanyaan begitu. Ya, saya paham. Jadi Ustazah mengukurnya dari tugas-tugas yang diberikan sebagai evaluasi apakah anak-anak benar-benar sudah paham atau belum ya dari tugas setelahnya ya. Kemudian juga dengan Puan Maliko berarti mungkin kalau di dalam tahapan RPP itu yang aplikasi ya, tahapan aplikasinya sama umpan balik. Oke. Kalau begitu Ustazah berarti kan sudah melakukan hal-hal untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya. Kalau dari rentang 1 sampai 10 itu kira-kira Ustazah dalam melakukan hal itu sudah ke tingkat keberhasilannya itu di angka berapa? Dari 1 sampai 10. Persen gitu ya. Ya, untuk Ustazah gitu. Ustazah nilai kira-kira ini saya kayaknya dengan yang saya lakukan ini masih 6. Masih dari angka 1 sampai 10. Iya. Atau enggak ini sudah bagus nih kayaknya sudah di 9. Di antara 6 dan 7 kayaknya. Ya, antara 6 dan 7. Prefer ke arah 6 atau ke arah 7? Ke arah 7 Ke lah. arah 7. Jadi sudah lumayan bagus ya, berarti Iya. tidak di bawah 50% dan ada dampaknya berarti ya. Ya, kemudian Ustazah kira-kira apa yang kemudian akan Ustazah lakukan untuk menaikkan misalnya dari 7 ini sampai ke 8 misalnya. Kayaknya 7 ini Ustazah belum puas gitu ya. Iya, iya. Dan nanti mungkin mau ditingkatkan lagi sampai anak-anak kira-kira bisa kita tahu kepahamannya dia, ketuntasannya dia sampai Ustazah rasa ini keberhasilannya naik dari level 7 ke 8. Itu kira-kira Ustazah akan lakukan apa? Nah, ini seperti yang kemarin yang misalkan anak-anak nilainya itu masih di bawah KKM, kita review, setelah itu kita pemberian tugas untuk perbaikan. Apakah satu anak-anak diminta untuk melihat video kembali gitu, apabila nanti apabila ada yang masih belum paham boleh ditanyakan seperti itu. Kemudian kita review dan kita pemberian tugas perbaikan. Oh, jadi sebenarnya sudah terdeteksi ya anak-anak yang kurang pemahamannya itu sudah terdeteksi. Jadi Iya, tinggal Ustaz. pembelajaran remedial misalnya kan, Iya, berarti iya. kita ulangi lagi review kembali kan lagi gitu ya. Iya, Oh, iya, seperti Ustaz. itu. Jadi rencananya Ustazah akan melakukan hal seperti itu ya. Baik, saya rasa apa yang Ustazah sudah lakukan itu sudah bagus ya. Tadi langkah-langkahnya Ustazah sudah buat. Misalnya itu kalau di tahapan introvert, nanti mungkin kita akan belajar introvert Ustazah. Itu tahapan observasi. Jadi setiap langkah itu dilihat apakah kepahaman anak-anak itu sudah sampai atau belum, atau kurang atau sudah lebih dari kita. Jadi kita observasi sepanjang pembelajaran itu sudah bagus. Sudah melakukan hal itu walaupun Ustazah belum dapat materinya, tapi Ustazah sudah lakukan. Kemudian Ustazah juga tadi sudah umpan balik ya. Umpan balik itu termasuk observasi. Kemudian nanti Ustazah rencana untuk menaikkan levelnya lagi. Ustazah akan mereview ya. Ini berarti Ustazah akan mengulang lagi ya. Kemudian mungkin tidak dengan metode yang sama mungkin ya Ustazah, dengan metode yang lain mungkin ya. Saya rasa itu sudah bagus Ustazah tinggal memanfaatkan lagi saja. Terima kasih Ustazah. Ini mungkin Ustazah tinggal berkomitmen saja untuk melanjutkannya. Jadi saya yakin Ustazah bisa meningkatkan kepahaman anak-anak. Jadi kan tadi masalah terbesarnya kan apakah anak-anak itu sudah paham atau belum ya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Eko.